Sebagai manusia, kita ingin masuk surga setelah kita mati. Tapi bagaimana dengan hidup di dunia ini? Apa tujuan utama kita? Ada yang berkata ingin bahagia. Tapi bahagia seperti apa? Kebahagiaan itu adalah satu kondisi abstrak dan multilevel. Saya pernah mendengar orang berkata bahagiaku sederhana, makan bakso di pinggir jalan aja sudah bahagia. Kebahagiaan jenis ini adalah yang paling primitif dan dasar. Kita bahagia ketika kebutuhan biologis kita terpenuhi. Makan, minum, seks, kasih sayang, perhatian, termasuk juga persetujuan dan perhatian orang pada kita di media sosial seperti follow, subscribe, comment, like, share. Banyak orang puas dengan kebahagiaan level ini karena merasa itulah segalanya. Kebahagiaan ini juga yang paling mudah untuk dicapai. Namun karena tingkatannya rendah, maka kebahagiaan ini cepat berlalu. Setelah makan kita akan kenyang, hati pun senang. Namun sebentar kemudian kita akan lapar lagi. Perasaan senang akan hilang sampai perut kita diisi ulang. Banyak orang juga yang mengukur kebahagiaan secara kuantitatif. Mereka berpikir bahwa seorang yang memiliki 10 mobil akan lebih bahagia dari yang memiliki 1 mobil. Namun seseorang dengan 10 mobil mulanya hanya memiliki 1. Ketika kesenangannya hilang, ia kemudian membeli mobil kedua. Demikian seterusnya. Dia memang merasakan 10 kali kesenangan, namun perasaan tersebut tidak terakumulasi. Setelah membeli mobil tidak lagi menyenangkan dirinya, dia akan mencari bentuk kesenangan lain. Kondisi ini dalam ilmu ekonomi disebut the loss of diminishing marginal. Bentuk kebahagiaan pada level yang lebih tinggi adalah perasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri lagi. Kita bahagia ketika pasangan naik jabatan, anak juara di sekolah, atau sahabat mendapatkan penghargaan. Kita bahagia jika orang yang kita sayangi juga bahagia. Namun kebahagiaan pada level ini juga sementara sifatnya. Ketika momen itu berlalu, kita akan kembali pada kondisi semula. Jika kondisi semula adalah pesimis, maka kita akan kembali pesimis. Jika kita orangnya negatif, maka kita akan kembali negatif. Kebahagiaan level ini tidak mengubah siapa diri kita sebenarnya. Tingkat kebahagiaan selanjutnya berasal dari diri yang otonom. Pada tingkat ini, kebahagiaan itu tidak lagi dihasilkan oleh pemenuhan kebutuhan biologis, atau melihat kebahagiaan orang, atau mendapatkan persetujuan masyarakat. Pada tingkat ini kita berada pada kondisi independen, yaitu kebahagiaan karena self-aktualisasi atau karena telah mengenal the true self. Kita tidak mengejar pemenuhan kebutuhan biologis seperti makan, seks, atau kesenangan. Ketika itu datang, maka itu datang. Kita tidak memberikan tempat yang istimewa. Demikian juga kita tidak butuh persetujuan orang lain untuk melakukan tindakan yang kita anggap benar. Penolakan masyarakat tidak akan membuat kita merasa kecil atau tidak berarti dan tidak punya harapan. Tingkat moral kita juga sudah berubah. Mulanya moral kita bergantung pada norma masyarakat yang secara otomatis kita ikuti tanpa evaluasi. Namun saat ini moral kita adalah hasil dari introspeksi dan penerapan dari nilai-nilai yang kita yakini. Perbuatan moral bukan kita lakukan untuk mendapatkan persetujuan atau sanjungan, tapi adalah bentuk aktualisasi diri. Seringkali dasar dari perbuatan moral kita adalah untuk mempertahankan identitas diri kita sebagai manusia yang unik, serta untuk merawat dan melestarikan dunia ini. Untuk mencapai tingkat otonomi, kita harus lulus dari tingkat kebahagiaan sebelumnya. Tingkat kebahagiaan sebelumnya sudah tidak cukup bagi kita, dan kita ingin mencari sesuatu yang baru. Namun kondisi ini membawa kita pada kekecewaan yang luar biasa. Tanpa kekecewaan yang dalam, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Kekecewaan membuat kita mempertanyakan kembali apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Apakah itu uang, karir, pendidikan, atau status sosial? Apa yang diajarkan oleh keluarga dan masyarakat pada diri kita selama ini tentang kebahagiaan mulai kita evaluasi lagi. Selama bertahun-tahun kita mengejar apa yang tidak terkejar. Waktu, energi, fokus kita untuk mengumpulkan harta dan membangun reputasi serasa terbuang percuma. Orang-orang yang memberikan dukungan ketika kita sukses menghilang ketika kita bangkrut. Mereka yang berada di sekeliling kita pada saat kita kaya menjauh pada saat kita tidak punya apa-apa. Mereka yang menyanjung kita ketika kita muda dan berparas rupawan beralih menyanjung orang yang lebih muda ketika kita tua. Kekecewaan ini yang akhirnya membuat kita mencari bentuk kebahagiaan sejati yang tidak dibangun dari persetujuan dan penilaian orang lain. Pada mulanya kita akan merasa berjuang sendiri.
Karena sebelumnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang membantu kita mencapai apa yang akan kita capai. Kita miliki mereka karena mereka adalah teman-teman perjalanan menuju tujuan yang sama. Namun ketika tujuan kita berbeda, kita berjalan sendiri. Satu persatu teman perjalanan kita menghilang. Yang ada hanya kita seorang diri berjalan dalam gelap dengan tujuan yang tidak kelihatan. Berjalan dalam gelap dan sendiri mungkin membuat kita takut. Itu adalah jalan yang belum pernah ditempuh orang sebelumnya. Karena itu adalah jalan yang khusus dan unik buat kita. Namun tidak selamanya kita akan berjalan dalam gelap. Karena pada waktunya matahari akan muncul dari ufuk timur dan menerangi jalan kita. Ketika matahari itu muncul, ketakutan kita mulai sirna. Kita dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita. Kita mulai melihat dengan jelas motivasi diri, nilai-nilai diri, dan kemampuan diri kita. Kita juga mulai ingin mengembangkan diri bukan seperti orang kebanyakan, yaitu untuk mencapai status sosial, status ekonomi, dan menjadi terpandang. Tujuan seperti itu serasa kuno bagi kita, karena menemukan diri dan mengembangkannya untuk menjadi pribadi yang unik memberikan kedamaian. Kita bukan saja mulai mengenal the true self, namun mulai rekonsiliasi dengannya. Hal-hal yang selama ini membuat the true self terpojok, tak berdaya pada ruang bawah sadar kita, mulai kita bersihkan. Kita menariknya untuk naik ke permukaan alam sadar kita, sehingga kita lebih dapat mengenalnya. Oke, bagaimana caranya kita bisa mencapai level kebahagiaan yang lebih tinggi? Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu mengakui kebahagiaan sejati bukanlah absen dari penderitaan. Penderitaan datang ketika kita merasa hak milik kita dirampas orang lain. Sementara itu kekecewaan datang pada saat ekspektasi kita tidak menjadi kenyataan. Sumber penderitaan dan kekecewaan adalah interaksi kita dengan manusia lain yang tidak kita inginkan. Sementara itu sumber kebahagiaan sejati adalah integrasi ego dengan the true self. Yang kedua, kenali siapa teman-teman sejatimu dan investasikan waktu bersama mereka. Orang-orang yang menjadi teman bagi kita ketika kita kaya raya dan terkenal belum tentu adalah orang yang sama yang berjalan bersama kita ketika kita miskin, terpuruk, dan tidak punya apa-apa. Jangan takut jikalau harus berjalan sendiri, karena jalan yang sudah dijalani orang lain itu bukan milik Anda. Yang ketiga, menemukan the true self, yaitu diri yang otentik. Meskipun ini adalah satu perjalanan panjang dan menyakitkan, namun pada akhirnya akan membawa kita pada kedamaian dan ketenangan. Tanda bahwa kita telah bertemu dengan diri yang otentik adalah ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada penerimaan orang lain, pada pencapaian materi, pencapaian status, atau nama. Akhirnya, hidup adalah perjalanan menuju pada satu titik, yaitu keabadian. Perjalanan itu tidak mudah. Kita mungkin akan mengalami krisis, kekecewaan, atau penderitaan. Namun semuanya itu adalah tanda bahwa kita perlu bertumbuh. Malam tidak akan selamanya gelap, dan penderitaan tidak akan tinggal tetap. Yang paling penting apa yang kita pelajari dari situasi terburuk kita. Bagaimana kita jadikan itu sebagai alasan untuk bertumbuh, bukan sebagai penyebab kita runtuh.